Shalom kepada Bapak Ibu Jemaat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Bapak dan Ibu Jemaat, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 336, baitnya yang ke-1 sampai dengan baitnya yang kedua, dengan judul Indonesia Negaraku. Bapak dan Ibu Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu Jemaat, marilah kita menaikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang 1 sampai dengan baitnya yang kedua, dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saja kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Allah, Engkau mengurapi kami semua, menjaga kami semua dan melindungi kami semua. Dan biarlah firman Tuhan mendapat tempat dalam hidup kami. Lebih daripada itu, kami dapat mengaplikasikannya dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar, kita hafal, dan mungkin kesempatan yang indah ini saya kembali mengingatkan kita agar kita tetap fokus, tetap beriman, tetap bersandar pada kasih karunia Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan untuk kita di kesempatan yang indah ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, gereja ini bukanlah hotel yang akan memberikan kita kenyamanan, yang membuat kita datang, duduk manis, dan menikmati puji-pujian, doa, khotbah, dilanjutkan dengan tidur. Atau bahkan baru masuk di dalam gereja saja orang sudah langsung bermimpi, saking
sejuknya udara di dalam ruangan gereja, atau saking menikmatinya pujian dan doa, ditambah lagi dengan firman Tuhan yang akhirnya membuat dia terlelap dalam ketiduran. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, gereja ini juga bisa dikatakan sebagai rumah sakit. Karena di tempat inilah kita mau mengadu kepada Tuhan. Di tempat inilah sebenarnya kita mau memperbaiki kehidupan kita. Di gereja inilah sebenarnya tempat kita bersekutu bersama, mengundang hadirat Tuhan untuk memulihkan kondisi kehidupan kita, memulihkan pribadi kita, agar Tuhan menjamah kehidupan kita. Untuk itu, kita memenuhi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam memenuhi undangan Kristus. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku, ajakan Tuhan. Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu datang kepada Dia. Sampaikan kepada Dia keluh dan kesah kita. Sampaikan kepada Dia apa yang menjadi persoalan kehidupan kita, masalah kehidupan kita, beban kehidupan kita. Bukan Dia mengundang kita untuk tidur, bukan juga Dia mengundang kita untuk bersengketa di dalam gereja, tapi Dia mengundang saya dan Bapak Ibu untuk datang kepada Dia, menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Dia, menikmati firman Tuhan, menikmati pujian, dan menaikkan doa. Kalau kita sakit, kalau kita menderita secara rohani, disinilah tempatnya. Atau di rumah kita, dalam kamar tempatnya, atau di ruang tamu tempatnya kita berdoa. Tetapi dalam wadah gereja, disinilah tempatnya kita mengadu. Bukan kita dipanggil oleh Tuhan untuk tidur, juga bukan kita dipanggil oleh Tuhan hanya untuk datang pikiran kosong. Bukan juga kita dipanggil di tempat ini saat menyanyi, kita menyanyi lagu lain. Saat pendeta berkhotbah, kita buka Alkitab, kita baca versi kita. Padahal di rumah ada kesempatan baca Alkitab, di gereja kesempatanlah dengar firman. Kenapa? Banyak orang tersinggung dengan firman Tuhan. Banyak orang mau datang kepada Tuhan sendiri-sendiri. Kalau di gereja, pendeta khotbah dia baca Alkitab. Sepertinya benar menikmati ya baca Alkitab, tapi pikirannya kemana? Atau pendeta mengatakan tentang dosa, ya tersinggunglah dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dosa itu tidak boleh dinikmati, berhenti dan bertobat. Ingat, dosa tidak perlu dinikmati, dan dosa jangan dinikmati, tapi harus bertobat, datang kepada Tuhan. Ya, kita berdosa, mari kita datang kepada Tuhan. Saya bilang tadi, ini rumah sakit. Juga kita bisa menggambarkan rumah sakit. Kita datang kepada Tuhan supaya jiwa kita dipenuhi, jiwa kita diperbaharui, hidup kita diperbaharui. Undangan Tuhan ini terkadang orang menerimanya dengan setengah hati. Orang tidak menerima dengan kesungguhan hati. Datang ke gerejanya mau bertemu sahabat, datang ke gerejanya mau bertemu teman arisan, datang ke gerejanya mau bertemu dengan teman SD, teman lama, tapi bukan bertemu dengan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan sampaikan ini? Apa respon kita? Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Sehingga kita pulang kita masih letih. Kita kembali dari gereja kita masih lesu. Kita dengar firman Tuhan pun kita tidak menikmati. Masih letih lesu. Masih pikul itu beban. Tapi dikasih Tuhan Yesus, seperti masa-masa kita, mungkin diantara kita yang pernah berjualan di pasar, ketika kita numpang mobil itu datang, kita tumpang, tetapi barang yang kita pegang itu kita masih pangku. Beban yang kita punya itu kita masih pegang, kita masih pangku. Padahal kita naik mobil, seharusnya beban itu kita taruh di mobil, di lantai mobil, biar mobil yang bawa itu beban. Bukan kita tambah pangku beban itu. Sama halnya saya dan Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Dia bilang, mari datang kepadaku, letakkan beban kepadaku, letih lesumu taruh ke beban ke dalam tanganku. Bukan kita yang pikul, taruh ke Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ingat, tempat ini adalah di mana tempat Tuhan akan berkarya bagi kita. Mungkin saat ini kita di rumah, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, jangan tutup.
datang kepada Tuhan, serahkan seluruh beban kita, karena Dia berjanji Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Kenapa kita tidak lega? Karena kita mau datang semaunya kita, bukan mengikuti aturan Tuhan. Datang ke gereja atau menikmati firman Tuhan kita tidur, baca firman Tuhan kita tidur. Nah, tapi yang dikasih Tuhan Yesus, di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang lain, Tuhan berfirman bahwa bagaimana mungkin seorang ayah ketika anaknya minta roti, dia kasih batu. Bagaimana mungkin seorang ayah ketika anaknya minta ikan dikasih ular? Tak ada. Apalagi Bapa kita di sorga. Bapa secara duniawi, orang tua kita tahu memberikan yang terbaik, bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga, jauh melebihi itu semua. Jadi kalau Dia bilang datang, Dia bilang pikulakuk, Dia bilang belajar daripadaku, Dia akan menepati itu. Sungguh luar biasa Allah kita. Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tapi Dia mau lihat kita mau datang dan mau menaruh hidup kita kepada Dia atau tidak. Atau kita masih menikmati dosa. Sekali lagi garis bawahi, dosa itu jangan dinikmati. Habis masuk neraka kita nanti. Berhenti berbuat dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Belajarlah kepada Dia. Dia lemah lembut, baik hati. Dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tak ada sebuah persoalan yang melampaui kekuatan saya dan Bapak Ibu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Yang ada adalah pikiran kita yang membuat segala sesuatu itu berat. Tetapi Dia tahu kapasitas kita sebagai anak-anaknya. Ketika beban itu sudah berat, maka Dia yang akan turun tangan untuk menolong kita. Hari-hari ini mungkin kita mendapatkan persoalan, hari-hari ini mungkin kita terbeban, saat dimana dunia sedang berkecamuk dengan wabah virus corona yang belum ada tanda-tanda berhenti. Di Indonesia ini banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak di antara kita yang menangis bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum. Tapi marilah kita mau belajar dan bersandar kepada Tuhan. Mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Dia. Karena firman-Nya mengajak kepada saya dan Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang kekurangan. Marilah kepadaku semua yang merasa menderita. Datang kepada Dia. Adukan kepada Dia. Berdoa kepada Dia. Dan lihat apa yang Dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita berlindung di kata mustahil. Tetapi berkat Tuhan selalu dekat kepada kita. Karena Dia berkata, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, tapi diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Apalagi saya dan Bapak Ibu, kita lebih berharga dari burung-burung di atas udara. Karena itu, mari kita datang kepada Dia. Yakin, percaya, imani setiap janji dan kuasanya dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat berdoa. Mari datang kepada Tuhan dan ingat yang terakhir. Wahyu pasal 3:20. Lihat, aku berdiri di depan pintu, sedang mengetuk pintu hatimu. Jika kamu mendengar, pintu itu akan dibuka dan aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Dia sedang berdiri di pintu hati kita, Dia sedang mengetuk pintu hati kita. Adakah kita yang merespon kasih sayang Tuhan untuk kita? Selamat berkarya. Dia akan ada bersama-sama kita senantiasa. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan, marilah kita bersaat teduh sejenak.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan dalam doa sembah. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kalau hari ini kami diajari oleh Tuhan bagaimana kami harus menjalankan hari-hari kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kalau selama ini kami ada di tempat ini, kami menganggap tempat ini hanyalah tempat biasa. Kami datang dan tertidur, tidak menikmati karyamu, tidak menikmati pujian, doa, bahkan firman. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Allah oleh bidur-bidur darah untuk menyembuhkan mereka. Terlebih lagi Tuhan, pandemi virus corona dalam 2 tahun terakhir ini terus merajalela di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, membuat banyak orang hilang harapan, hilang pekerjaan, putus asa, gelisah. Bapa, kami menyadari Tuhan, hanya pada mula kami bersandar, hanya pada mula kami berharap. Biarlah Tuhan terus menolong memberkati kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari penyebaran virus corona, dan Bapa di surga, cukupilah segala sesuatu yang kami butuhkan. Makan, minum kami, mandi dan pakai kami. Biarlah kuasa-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang sedang susah dalam segi ekonomi. Bapa, kami mohon padamu Tuhan, biar Engkau hadir untuk memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan dan juga dapat menikmati makan dan minum pada hari-hari yang sedang mereka lalui. Bapa di surga, tolong kami. Kami juga berdoa Bapa, Engkau tolong negeri kami ini Bapa, pemimpin negeri kami ini Bapa, sehingga di dalam pemimpin negeri ini mereka mengikuti hikmat yang daripada-Mu. Jauhkanlah mereka Tuhan daripada korupsi, jauhkanlah mereka Tuhan daripada hal-hal lain yang tidak membangun kehidupan rakyat. Tapi biarlah mereka memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan, dan biarlah negeri ini dipulihkan Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mulai dari dalam kandungan ibunya sampai kepada yang lansia, Tuhan menopang, menolong, menyertai. Kami bersyukur Tuhan bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini tidak ada yang binasa oleh karena pandemi yang terjadi ini, tetapi tangan Tuhan yang kuat menopang dan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk setiap mereka yang merasa berduka cita, kehilangan orang tua, kehilangan mertua oleh karena sakit, penyakit dan penderitaan. Bapak, kami berdoa Tuhan sebagai penghibur sejati, memberikan penghiburan bagi mereka. Tolonglah setiap umat dimanapun mereka berada dalam setiap langkah hidup mereka. Allah menuntun menyertai mereka senantiasa. Pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendidik, tim altar, semua seksi-seksi yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Bapak, di akhir doa kami mohon, pulihkanlah Indonesia, pulihkanlah negeri kami Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mengikuti jalan, dan biarlah kami hidup seluruh kehendak-Mu Bapak. Kami yang bertobat, biarlah Allah sendiri yang bertanggung, sehingga kami tetap mengambil keputusan untuk bertobat dan mengikuti jalan Bapak, sehingga dalam sukacita, kekuatan daripada melimpah kehidupan kami.
Inilah doa kami Bapa di sorga. Kami sungguh percaya setiap anak Tuhan yang mengangkat tangan, mereka sedang diurapi, diberkati oleh Tuhan. Dengar dan sambut doa kami, ya Yesus, karena kami datang kepada dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami, yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu Jemaat, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang ke-1 dan 3, dengan judul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ibadah telah selesai. Jemaat dihimbau untuk tetap berdoa sebanyak 300 kali setiap hari dengan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.